Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup yang paling indah adalah ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Karena ada dua hal yang harus kita sadar. Kadangkala memang Tuhan tidak berkati kita karena kita hidup dalam dosa. Atau yang kedua, Tuhan berkati kita tapi kita tidak sadar. Karena selalu saya bilang, hidup yang paling indah adalah ketika kita sadar bahwa sebenarnya hidup ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena saya pelajari seorang yang diberkati Tuhan pasti dirubah oleh Tuhan. Itu pasti. Orang yang diberkati Tuhan gak akan pernah bisa sama. Orang yang hidup diberkati Tuhan pasti dirubah. Karena Allah itu adalah Allah yang selalu menjadikan segala sesuatunya baru. Allah kita adalah Allah yang tidak membiarkan kita apa adanya. Betul dia menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Dirubahnya hidup kita supaya kita makin hari makin indah, makin hari makin berkenan, makin hari makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi ingat, seorang yang diberkati Tuhan pasti hidupnya dirubah oleh Tuhan. Rumah tangganya dirubah oleh Tuhan. Saya ingat cerita tentang Simon Petrus, ya kan? Tuhan bilang apa? Namamu bukan lagi Simon, tapi Petrus, karena di atas batu karang ini I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Aku akan membangun rumahku. Berarti dari sini kita lihat bahwa Simon yang diberkati oleh Tuhan dirubah dan kemudian dijadikannya Petrus. Lihat juga Alkitab bicara tentang Abram. Ketika Tuhan berkati Abram, lalu namanya dirubah menjadi apa? Abraham. Jadi jelas saya bisa kasih contoh terus dalam Alkitab, tapi intinya sederhana. Seorang yang diberkati Tuhan, hidupnya pasti dirubah oleh Tuhan. Yang kedua saya pelajari, seorang yang diberkati Tuhan pasti doa-doanya akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Loh, itulah kebanggaan kita bahwa berkat Tuhan itu artinya apa? Saya bisa diskusi, saya bisa komunikasi, saya bisa menyampaikan isi hati saya kepada Tuhan, dan Tuhan adalah Allah yang mendengarkan dan menjawab. Saudaraku, kita bukan menyembah Allah yang mati, kita bukan menyembah Allah yang nun jauh di sorga sana dia tinggal, tetapi kita bersyukur kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang begitu dekat dengan kita, Allah yang begitu mengerti pergumulan dan isi hati kita, sehingga ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar dan menjawab segala doa kita. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, seorang yang diberkati Tuhan pasti akan selalu hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang diberkati Tuhan tidak akan panik, stres, tertekan dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita tahu malaikat Tuhan menjaga kita. Kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita tahu kasih karunia Allah tetap menyertai kita. Sehingga seorang yang diberkati Tuhan pasti akan selalu hidupnya sukacita. Bukan berarti gak ada masalah, tapi ada sukacita di tengah masalah, dan senantiasa memperoleh damai sejahtera. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, seorang yang diberkati Tuhan pasti akan melihat keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan. Sehingga kita berkata, apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Berarti hari ini doa saya bagi setiap pendengar sekalian, sehingga sudah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, sehingga hidup sudah dirubah. Oh, doa-doa sudah didengar dan dijawab Tuhan. Bahkan hidup sudah akan selalu penuh sukacita dan damai sejahtera. Bahkan sudah akan selalu melihat keberhasilan dalam hal apapun yang sudah kerjakan. Haleluya. Oh, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan memberkati. Karena itulah kebanggaan kita, itulah sumber sukacita kita, itulah keindahan yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita tahu Tuhan berkati, orang boleh
bicara yang gak enak, orang boleh fitnah saudara boleh saja menghadapi badai, saudara boleh saja sedang menghadapi kegagalan, tapi kalau saudara mengerti Tuhan sedang memberkati saya, berarti di balik kegagalan, di balik fitnah, di balik keadaan yang menyakitkan, pasti ada terang kemuliaan Tuhan yang bersinar, memberi pengharapan baru buat setiap kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Tuhan memberkati, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 13, Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25. Hakim-Hakim 13 ayat 15 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Hakim-Hakim 13 ayat 15 sampai 25. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan kau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun kau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tapi jika kau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandangi. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mesbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mesbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia mendengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zorah dan Eshtaol. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita pelajari jelas di sini pada ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Oh, saudaraku yang kasih dalam kalimat yang luar biasa, saya berdoa suami-suami Tuhan berkati kita sekalian, istri-istri oh Tuhan berkati saudara, oh setiap orang-orang muda saya berdoa Tuhan memberkati, bahkan saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sedang merasa gagal, merasa gak mampu berbuat apa-apa, merasa dipermalukan, merasa jatuh sebagai hamba Allah. Saya mau ingatkan dan saya mau kembali saudara disadarkan bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa Tuhan memberkati seseorang? Yang pertama, karena Tuhan melihat hati. Saudara boleh saja gagal, saudara boleh saja lagi susah, saudara boleh saja lagi gak punya apa-apa dalam hidup saudara. Tetapi kalau hati sudah bersih, kalau hati sudah sungguh-sungguh, kalau hati sudah tulus, kalau hati sudah murni di hadapan Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Tuhan pasti akan memberkati saudara. Karena Tuhan tidak tertarik dengan sekedar perbuatan-perbuatan kita. Tuhan jauh lebih tertarik dengan hati daripada perbuatan. Karena dari hati terpancar seluruh perbuatan kita, dari hati terpancar seluruh kehidupan kita. Jalan yang kita jalani hari-hari ini sangat dipengaruhi oleh isi hati kita. Karena kalau hati kita bersih, maka jalan kita juga akan bersih. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati seseorang yang pertama ketika Tuhan melihat hatinya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jaga ya, di hati kita jangan sampai ada serakah, di hati kita jangan sampai ada dendam, ada iri, ada dengki, ada hal-hal yang Tuhan gak suka. Biarlah mulai hari ini hati kita dimurnikan oleh darah Kristus. Haleluya. Yang kedua saya pelajari mengapa Tuhan memberkati seseorang, karena Tuhan melihat iman. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di mana ada iman di situ pasti ada berkat, di mana ada iman di situ pasti ada mujizat, di mana ada iman di situ pasti ada kemenangan yang luar biasa. Karena itu sebagai hamba Allah saya ingin mau ingatkan, mari kita jaga hati kita. Lalu yang kedua, mari kita pertahankan iman kita. Yang ketiga, saya pelajari mengapa Tuhan memberkati seseorang, karena Tuhan melihat
kesungguhan perjuangannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang apa? Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Apakah itu berarti hidup Kristen adalah hidup yang menderita? Salah. Ada banyak konsep yang keliru yang setan taruh di gereja hari-hari ini, sehingga orang berpikir kekayaan itu dunia punya, penderitaan itu gereja punya. Jadi kalau gereja bicara tentang kekayaan, oh gereja itu duniawi. Gereja bicara saya penderitaan. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, gereja harus siap melalui penderitaan, tapi gereja juga harus siap punya iman untuk melihat segala berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memang harus berjuang, kita memang harus menabur dengan air mata, tapi di balik itu, di balik kesetiaan kita, harus ada berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi ingat, mengapa Tuhan memberkati seseorang? Karena Tuhan melihat hati. Yang kedua, karena Tuhan melihat iman. Yang ketiga, karena Tuhan melihat kesungguhan perjuangannya. Karena orang-orang yang berjuang itu yang dibela oleh Tuhan, sementara orang-orang malas akan dididik, dihajar, dipukul oleh Tuhan. Saudaraku yang keempat, saya pelajari mengapa Tuhan memberkati seseorang. Karena Tuhan melihat penyerahan diri kita kepada Tuhan. Waktu kita berserah diri total penuh kepada Allah, kita dapat berkata, Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka di situ Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita dapat berkata, terima kasih Tuhan, saya orang yang diberkati dan melihat hal-hal yang baik dalam hidup saya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Hati kami boleh bersih, iman kami boleh teguh, kami boleh sungguh-sungguh dalam perjuangan iman, dan kami boleh sungguh-sungguh dalam penyerahan hidup kami sempurna kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.